berawal dari zaman puisi yang sebelumnya diciptakan. Tadi kan ada di dalam video itu materinya apa? Di belakangnya ada kain hitam, tapi disulat dengan warna biru. Kemudian ada laki-laki yang diam aja tuh duduk. Tapi ada tulisan di belakangnya teh. Nah, itu teh ada satu penjawatan daripada pikiran yang sedang dirasakan oleh laki-laki tersebut. Tapi dilukiskan dengan tadi pakai arang gitu, pakai kanvas. Jadi di malam yang emang sini hanya ada suara-suara binatang atau optimis, dia coba untuk apa ya, memikirkan segala hal dalam benaknya. Nah, kemudian tadi ada yang bagian puisi, ada yang bagian narinya. Nah, itu juga bentuk daripada penafsiran makna yang diberikan oleh seorang ini juga. Yang mana tadi transformasi itu adalah sama aja kayak transformer, merubah yang tadinya mobil jadi bentuk robot. Nah, kalau ini beda lagi, puisi diubah menjadi bentuk musikalisasi puisi, yakni puisi. Tetapi dalam musikalisasi puisi juga kalau ada yang namanya pelantikan. Misalnya saja kita ambil contoh yang tadi. Nah, ini masih kasar. Ini kita perlu bentuk lagi, mana yang di bagian awalnya, mana yang bagian harusnya, mana yang bagian akhirnya. Jadi kan yang bagian ini bagian awal nih, awal. Nah, ini bagian tengahnya, ini bagian refnya. Ini kayaknya terus diulang-ulang terus, tetap. Nah, jadi kita langkah awalnya adalah kita memahami terlebih dahulu puisi yang akan kita musikalisasikan. Nah, kalau sudah memahami, barulah kita mencoba untuk memberikan step per step. Karena kan lagu juga pasti ada awalnya, tengahnya ada. Nah, ya, refnya. Kemudian tadi teman juga sudah menonton pada lu. Nah, pada lu itu karya Kaji Sakti musikalisasi puisinya, tapi ada puisi yang udah saya itu. Nah, jadi intinya untuk transformasi sendiri adalah merubah atau mengadaptasi suatu karya sastra dalam puisi menjadi karya sastra yang lebih menarik lagi dalam hal ini sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sekarang ini begitu banyak puisi-puisi yang tersebar di Indonesia, itu akan terlalu biasa saja. Oleh karenanya transformasi di sini untuk menjelaskan perkembangan zaman. Jadi puisi dengan gaya apapun bisa dinikmati oleh segala masyarakat. Dan juga dengan musik juga lebih nyampe biasanya perasaan maknanya. Karena kan barangkali dari teman-teman sini sering gitu mendengarkan lagu galau ataupun itu kan rasanya nyampe kita ya. Nah, itu dengan puisi-puisi juga. Nah, kemudian kalau bicara tentang cara untuk musikalisasi puisi ini, kalau tentang pengalaman sendiri, memang kalau saya sendiri ini dalam menciptakan ini itu tiba-tiba banget dan sangat nggak ada persiapan. Karena mungkin udah basicnya kali ya, udah basicnya gitar dan juga itu teman-teman menguasai gitar, keyboard gitar, alat musik. Tapi yang perlu kalian ketahui, musikalisasi puisi bukan tentang gitar, bukan tentang bass atau apapun itu. Tapi ini juga musik. Itu juga musik. Semua hal yang ada di kita main itu adalah musik. Misalnya, puisinya itu ketuk meja makan misalkan. Ya udah. Itu kan ketukan di meja makan. Nah, itu juga musikalisasi puisi. Karena seringkali musikalisasi puisi itu dianggap adalah orang yang memainkan gitar, orang yang memang harus dengan lagu-lagu yang wah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di musikalisasi puisi tahun sebelum-sebelumnya, itu sangat sederhana teman-teman. Ada yang memakai kayak ada yang memakai segala macamnya bekas cat untuk menjadikan untuk perkusinya itu sangat banyak sekali. Jadi musikalisasi puisi ini tidak tertingkat ke dalam satu musik yang sekarang terkenal gitu, ada gitar, bass, drum, segala macam. Itu.
Terus juga kalau misalnya kita ambil satu musik, ya dalam hal ini kita, dalam gitar kan ada banyak chordnya ya. Ya, yang dasar itu ada C, F, G sama C-nya. Misalnya yang salah gitar, ya ada satu pun. Ah, ada nggak nih bisa? Dikit-dikit bisa lah ya. Eh, Nah, di kita itu ada yang namanya itu family chord. Jadi keluarga, nah, keluarga chord kunci-kunci. Nah, masing-masing chord itu pasti punya rasa masing-masing. Misalnya saja, berhubung saya udah nggak bawa gitarnya, karena tadi juga. Jadi misalkan C nih, C ini biasanya digunakan keadaan waktu-waktu yang ria, senang. Teman-teman tahu lagu apa ya? Anda sering dah atau enggak yang dari yang kamu sangat berat istimewa itu kan dari C itu kan meriang kan, riang senang. Tapi kalau yang tadi saya bawakan ini dari mulai pertama intro udah pakai F. Nah, F itu juga banyak macam-macamnya, ada F minor, F personal, segala macamnya. Nah, di sini tuh pakai F apa ya? Cuman dua aja. Jadi membawa penonton atau pendengar ini ke arah yang memang benar-benar dalam sampai. Kemudian di bagian akhir tadi ada F minor. Nah, F minor ini tuh lebih ke arah yang sedih. Biasanya cocok juga A minor, juga ada A minor. A minor ini juga di apa ya? Sering dimainkan di lagu-lagu Indonesia. Misalnya saja lagu yang sedih tuh, Good Bunga, tahu Good Bunga? Gimana? Apa? Satu aja. Masa di sini nggak ada yang aku buat? Pertamanya apa? Dari pertama? Itu kan pakai A minor dulu. Betapa hatiku takkan itu pakai A minor itu. Chord dasarnya A minor. Kenapa? Sedih pahlawan zaman dulu. Itu ada basicnya teman-teman. Jadi kalau mau musikal dan pakai gitar, itu teman-teman memahami terlebih dahulu maknanya. Misalnya nih, sepasang gelombang samudra berlayar. Maksud samudra di sana itu apa? Apakah kebebasan? Karena luas berlayar. Mungkin lalu lawang di pinggirannya. Dataran butiran pasir putih sisi perang. Molek, tapi yang indah. Ini sesuatu yang memang ingin dicapai. Dari mana sana, dari jauhan mana. Sudah terjadi posisi puas kesal bangit, satu pun tidak mudah ini. Nah, ini juga masuk ke bagiannya baik pertama, karena masih relasi. Nah, untuk dirimu sekalipun tak pernah kan maksudnya kepada saya yang mau dialamat. Jadi begitu teman-teman, jatuh mengenai transformasi karya sastra dari yang puisi ke musikalisasi puisi. Tapi sebelumnya ada yang tahu musikalisasi puisi sebelum ada pemateri ini? Belum tahu ya. Tapi kalau pembelajaran terkait bahasa Indonesia harus sampai mana karya sastranya? Puisi kah, prosa atau karya cipta rakyat? Saya mana belajarannya? Cerpen. Nah, cerpen pun itu bisa ditransformasi. Misalnya, cerpen kita transformasikan jadi yang modern seperti sekarang. Dari Spotify ada podcast. Nah, cerpen karena pembawaannya yang datar, saja kita lihat saja, itu bisa kita transformasikan menjadi suatu kebaruan yang bersifat inovatif. Podcast misalnya yang saling ngobrol atau enggak storytelling. Nah, itu kan lebih apa ya, lebih enak juga dengarnya. Kan kita membaca.